Raja Daud adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Selama pemerintahannya, Israel tumbuh 10 kali lebih besar daripada kerajaan Raja Saul. Tetapi sekarang dia tidak bisa memerintah lebih lama. Daud sudah menjadi tua dan lelah dan sakit. Hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. Salah satu dari banyak anak laki-laki Daud yang bernama Adonia berkata kepada orang-orang Israel bahwa dia sekarang akan menjadi raja. Walaupun namanya berarti Tuhanku adalah Allah, Adonia bukanlah seorang yang baik. Dia mencoba untuk mencuri tahta, mengetahui bahwa Daud sudah terlalu lemah untuk menghentikan dia. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Batseba, istri Daud, tahu bahwa Salomo, anak laki-lakinya, yang akan menjadi raja. Dia mengatakan kepada Daud mengenai rencana Adonia. Walaupun dia sakit, Daud mengumpulkan para pemimpinnya dan mengumumkan bahwa dia akan menjadikan Salomo sebagai raja Israel. Salomo tidak menemui kesulitan berhadapan dengan Adonia, sebab orang-orang Israel percaya kepada Daud. Daud mengatakan kepada mereka bahwa Salomo adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja mereka. Segera setelah pengangkatan itu, Daud pun meninggal. Sebelum Daud meninggal, dia berkata kepada Salomo agar ia taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, kata Daud kepada anaknya. Itu adalah satu nasihat yang sangat baik. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Suatu malam Salomo bermimpi. Dalam mimpinya, Tuhan menampakkan diri di depannya dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jika hal itu terjadi padamu, apa yang akan kamu minta?" Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja yang baik. Permintaan raja muda itu menyenangkan hati Tuhan. Salomo mendapatkan apa yang dimintanya, tetapi Tuhan juga menjanjikan kekayaan yang besar dan kehormatan kepadanya. Tidak memerlukan waktu lama bagi orang-orang untuk menemukan hikmat Salomo. Suatu hari, 2 orang ibu datang kepadanya dengan seorang bayi. Pada suatu malam, anak perempuan ini mati dan dia menukarkan anaknya yang mati dengan anakku yang hidup. Salah satu perempuan itu berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Jawab perempuan yang lainnya, "Bagaimana raja mengatakan yang mana ibu yang asli dari bayi itu?" Kemudian raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Jadi mereka membawa sebuah pedang ke hadapan raja. "Apa yang kamu pikirkan tentang rencana raja dengan pedang itu ya?" Dan raja berkata, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan yang setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Kemudian ibu dari bayi yang hidup itu berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu
jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukmu ataupun untukku, penggallah." Maka raja berkata, "Berikan kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dialah ibunya." Semua orang Israel mendengar keputusan itu, dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada sang raja. Mereka melihat hikmat dari Tuhan bersama dengannya. Orang-orang Israel tidak mempunyai sebuah rumah untuk memuji Tuhan. Saat Daud merencanakan untuk membangunnya, Tuhan berkata, "Anakmu lah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Jadi, Salomo mulai mendirikan sebuah bait yang indah di Yerusalem. Pembangunan bait ini memerlukan waktu 7 tahun. Tetapi hari besar itu tiba, di mana semua orang berkumpul bersama untuk mendengarkan Salomo mempersembahkan bait itu untuk Tuhan. Setelah doa yang luar biasa itu, sang raja dan semua penduduk dengan gembira mempersembahkan ribuan korban persembahan dan mengadakan pesta besar selama 2 hari. Sesudah itu, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo dan berjanji akan memberkati dia dan Israel selama mereka menaati Tuhan. Menyedihkan, bahkan Salomo atau orang-orang Israel lainnya tidak selalu menaati Tuhan. Sang raja menikahi banyak wanita yang tidak Tuhan kehendaki dinikahi oleh Salomo. Istri-istri yang kafir ini membalikkan hatinya kepada berhala-berhala, dan hatinya tidak setia kepada Tuhan Allahnya seperti hati Daud ayahnya. Saat Salomo membuang kesempatannya untuk menaati Tuhan, salah satu dari tentaranya yang bernama Yerobeam mempunyai satu pengalaman yang aneh. Seorang nabi berkata kepadanya, Tuhan akan membagi kerajaan Salomo dan Yerobeam akan memerintah atas 10 dari 12 suku. Segera Yerobeam melarikan diri ke Mesir. Dia tahu Salomo akan membunuhnya jika dia tetap tinggal di situ. Akhirnya Salomo meninggal. Anaknya, Rehabeam, menetapkan pajak lebih berat daripada yang dilakukan ayahnya. 10 suku memberontak dan memilih Yerobeam menjadi pemimpin mereka. Kerajaan Salomo yang besar terbagi menjadi 2, seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati ketidaktaatan. Tuhan menghancurkan apa yang Dia sendiri telah bangunkan bagi Salomo. Tuhanlah yang memberikan bangsa yang besar kepada Salomo. Sekarang Tuhan akan memecah kerajaan itu. Mari kita merenungkan setiap murka dan penghakiman Allah. Dia tidak pernah berlaku tidak adil. Salomo membuang kebenarannya. Sekarang Tuhan membuang keutuhan kerajaannya. Satu-satunya alasan Salomo tidak menyaksikan ini adalah karena janji Tuhan kepada Daud. Keberdosaan Salomo membuat segala hal yang dibangun perlahan-lahan dan penuh dengan kesulitan menjadi hancur. Jangan hancurkan semua berkat Tuhan dengan mempersembahkan diri kepada iblis untuk dipakai olehnya dalam merusak pekerjaan Tuhan.